A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, untuk beberapa hari ke depan SMK masih itu ya, pakai akun Surau Bintang Jalan. Baik, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang pola hidup yang berkualitas, ya kan? Kemudian bagaimana balasan tanpa batas dari ayat man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Kata-kata wa huwa mu'minun ini saya masih pengen explore gitu ya. Karena kita ini semua dapat ujian. Sakit ujian enggak? Sehat? Punya uang? Tak punya uang? Ujian nasional. Tolong talakkan dulu. Kalimat itulah yang paling ditakuti oleh anak-anak di SDM. Bebar kawan. Iya Kiai. Siap Kiai. Cuma bendanya tak ada yang nak ditalakkan tuh gitu Pak. Tapi mereka diajarkan sama gurunya kan, untuk siap dulu. Masalah nanti di tempat laundry bingung bayarnya. Yang penting antar dulu. Tolong talangkan dulu ya. Udah. Aku bukan tak mau antar benda nih. Nanti begitu kakak minta cash, QRIS yang aku ada QRIS untuk nerima, bukan QRIS bayar. Sekarang kan QRIS ada dua kan, QRIS untuk nerima jadi mustahik dengan QRIS bayar. Ini budak-budak ini dapatnya QRIS yang mustahik, yang nerima. Jadi masya Allah, tabarakallah. Ujian demi ujian tuh kita jalani, ujian demi ujian kita lewati, ujian demi ujian kita harus hadapi. Maka saya bukan berarti tidak bosan gitu mengingatkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Perjalanan hidup kita tuh betul-betul dalam kuasa dan tangannya Allah gitu. Karena kita ngerasa kapan lah gitu ya. Apakah wajar? Wajar nih, ujiannya kayak gini nih. Mungkin ini abang kakak udah ini ayat ini kan materi lama sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa nih, kita bahas sedikit. 2:1-4. Pentingnya punya iman tuh, abang kakak. Pentingnya punya husnuzon, prasangka baik sama Allah. Itu karena dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Ar-Rasul di sini siapa? Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Ayo sama Al-Baqarah 214 2214. Ayo sama-sama. Hatta yaqular rasul hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hatta
hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله 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 متى نصر الله. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan saya lunas utang ya man? Kapan? Udah tahajud udah lebih 40 hari nih. Udah lewat. Saya udah tahajud 40 hari ya man, belum dapat pertolongan Allah. Pintar. Kau bisa tahajud 40 hari itu pertolongan Allah loh. Banyak orang hebat, banyak orang punya masalah, Allah tidak izinkan bangun malam. Ustaz sudah 3 minggu tahajud, Ustaz tidak ada pertolongan Allah. Loh, tahajud 3 minggu itu pertolongan Allah. Kau bisa dibangunkan. Ada tak orang yang pengen bangun malam tapi tidak dibangunkan Allah? Banyak, bukan ada. Banyak sekali apa? Dia pengen tahajud tapi lagi di rumah sakit, pakai infus, mana bisa tahajud? Dia lagi di rumah, dia pengen tahajud, tapi Allah takdirkan tidak tergerak hatinya, tidak pengen dia bangun malam. Dia ada di tempat yang baik, tapi tidak bergerak untuk kebaikan. Dia punya duit, tapi tidak ada rezekinya, uangnya itu untuk digeser ke amal soleh, tidak tertarik dia. Betul atau betul sekali? Ada orang pelit, ada orang sehat tapi bermaksiat, ada orang punya mulut bisa ngomong tapi dipakai untuk ngomongkan orang. Curhat atau gimana? Ada orang bisu bisa ngapalkan Quran. Siapa yang bisu sebenarnya? Saya ketemu tuh 14 juz, 16 juz. Saya tuh di situ tuh tak bisa ngangkat kepala rasanya. Apalah aku kerjakan nih? Bisa hafal 16 juz, 14 juz plus menuliskan ayat-ayatnya dengan benar. Cobalah. Jadi saya tengok bukunya tuh, Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya tuh betul. Mereka bisu dan tuli. Azan tuh Mas mau pakai lampu. Karena kan telinga tidak dengar. Jadi tanda masuk azan tuh lampu gitu, kayak lampu yang kedip-kedip gitu. Kayak ngedim-ngedim lampu jarak jauh tuh. Jadi kalau ada lampu kedip-kedip, itu udah masuk azan. Mereka tengok, langsung lari sholat. Terus mereka kan ada 100 lebih di situ. Berapa puluh gitu. Waktu yang saya tengok tuh ada puluhan. Itu mereka pakai soft, di satu soft itu harus ada orang yang bisa dengar. Supaya bisa jadi komando itunya, ruku sujudnya. Karena mereka kan tidak mungkin ditempok kan, ruku itu tidak dengar juga. Siapa yang bisu? Siapa yang tuli? Maka ujian demi ujian, level ujian ba'sun, durrun, wa zulzilu, itu level-level ujian yang pasti kita semua lewati. Surat 2 ayat 214. Masathumul ba'sa, ba'sun jamaknya ba'saun. Dorra itu jamak, mufradnya durrun. Ayah Joko ngadapin apa? Ayah Joko menghadapi dorra. Orang-orang yang punya penyakit itu namanya durrun. Pusing, ya kan? Masuk angin, fisiknya terganggu, tak nyaman makan, ya kan? Itu namanya turun.
demam, meriang, flu, kepala pusing, itu durrun. Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Ba'sun ujian level rendah paling kecil. Cie, udah pakai baju koko. Cie, tumben lu sholat bro. Itulah kalimat-kalimat ba'sun. Oma-oma nih ke SDM aja terus kayak gak ada kerjaan. Ngapain sih? Cari bekal mati. Masih lama matinya. Orang dalam kayaknya ibu ini. Kita semua lagi cari bekal gak? Betul kan? Iya, lagi cari bekal. Semua kita nih yang ada di tempat ini yang hari dulu lagi cari bekal mati. Betul-betul cari bekal mati. Abang kakak, saya pun banyak juga dosanya. Banyak aibnya, pakai baju hitam mengingatkan saya dosa kok banyak, Lukman. Pakai kamera depan mengingatkan saya. Ada dosa yang harus saya tebus, ada kesalahan di tangan saya, banyak dosa, banyak aib. Saya juga minta doa dari abang kakak, doakan saya semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Semoga Allah terima amal soleh kita, betul tak? Hati ini itu terus kan jadi pikiran kan? Renung dosa masa lalu gimana? Nah, diampunkan dulu. Jangan-jangan masih ada dosa kita sama orang lain. Atau ada kezoliman kita dulu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, yang mungkin itu ngegantung gitu, atau mungkin masih menggelayuti kita sehingga kita belum bisa lepas gitu dari masalah yang hari ini. Kan di Quran itu gitu bunyinya, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali dia pengen selamat, pengen lepas, Allah balikkan lagi dia. Al-Baqarah 222. Gampang ingatnya. Oh, surat 22, sorry. Al-Hajj ayat 22. Gampang ingatnya. Ini cerita tentang neraka. Tapi saya kemarin dibahas sama kawan-kawan, ada namanya siklus masalah. Al-Baqarah Kak. Al-Hajj surat ke-22 ayat 22. Ini kayaknya baru dengar antum di SDM. Qurannya udah ada stabilonya belum? Kalau belum ada berarti baru dibahas. Jarang sih saya bahas ini. Dapat enggak? Surat 22, surah Al-Hajj. Kullama, ada kata-kata kullama. Kullama itu artinya setiap kali buka usaha satu, pengen lepas nih, balik lagi. Nanti dia belok lagi nih, melipir lagi nih, bikin bisnis satu lagi. Mau lepas maksudnya, buka usaha diversifikasi bisnis maksudnya. Pengen lepas dari masalah yang di sini. Kata Allah enggak bisa, mau kemana lo? Nah gitu, tarik lagi, trek, tangkap. Ini dia kalimat kullama aradu ayakhruju min ghammin. Kullama ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Ini ayatnya. Setiap pengen keluar dari utang, ini kalau ada pepatah Melayu tuh, keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau. Keluar dari lubang buaya masuk ke lubang misalnya apa gitu. Kullama aroda yuridu itu menunjukkan dia yang pengen. Orang ini pengen keluar. Ya Allah, aku udah capek nih hidup kayak gini. Pengen dong keluar dari toxic relationship. Pengen keluar dari circle ini, udah gak kuat, gak mampu. Tapi ternyata Allah takdirkan dia tetap ada di tempat. Dia berpikir sedang lari. Pernah nengok hamster? Yang gampang treadmill lah. Tahu treadmill kan? Itu lari enggak? Di mana larinya? Berkeringat enggak?
berpeluh-peluh. Tapi dia tidak kemana-mana di situ. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Ayat ini boleh, betul, ini ceritanya tentang neraka. Tapi apakah ada di dunia ya man? Ada. Bisa dirasakan ayaman, banyak yang rasakan. Banyak yang kena ayaman, banyak sekali. Dia seolah-olah tidak bisa keluar dari circle itu. Jadi dia siklusnya itu siklus masalah. Gini abang kakak, gambar itu. Ini punya masalah. Terus dia ngadu ke Allah. Selesai nih, centang. Terus apalah kira-kira? Satu, nih saya kasih angka dulu. 1, 2, 3. Nah, di sini nih yang nentukan nih. Kenapa dia kena lagi? Apa dia? Dulu cium tangan. Begitu udah beres masalahnya, tinggalkannya gurunya, ditinggalkannya abangnya, ditinggalkannya saudaranya, ditinggalkannya orang-orang yang bersamanya. Kayak saya sekarang ini posisi kan serba salah juga. Nah, ini alhamdulillah masih ada abang kita Mas Mo. Ini kan salah satu saksi perjalanan saya dakwah di Jakarta ini. Terus orang yang mungkin tidak suka kan gampang ngomong, Ustaz mah udah tidak mau ketemu sama kita, Ustaz sekarang gaulnya sama yang kaya-kaya aja, yang miskin-miskin kayak kita di mana mau? Padahal saya sudah bilang, saya di Jakarta, saya ada jam segini, ada di sini, tidak kemana-mana saya tuh mau ketemu, saya bisa ketemu. Betul nggak? Tapi kalau udah mulut tidak suka. Nih lihat siklusnya. Satu punya masalah. Habis itu datang ke Allah. Habis dari Allah selesai. Habis selesai lupa lagi. Habis itu kemana? Dia pindah lagi ke masalah. Begitu aja hidupnya. Sama kayak gini. Nih, tengok ya. Sama. Tapi ini nanti saya hapus ya. Ada sekelompok manusia, tidak tahu jenis kelaminnya apa. Dia sedih. Habis sedih, dia ngemil. Dah. Habis ngemil, dia gendut. Dah. Karena kelihatan gendut, dia sedih lagi. Sampai mati gitu ya terus tuh. Tahu nggak jenis kelaminnya apa tuh? Hah? Oh. Jadi timbangannya naik, stres, ya kan? Sedih dia. Kalau udah sedih, ngemil lagi. Nasi padang lah itu dia. Ngibur hati nih. Mie ayam lah. Udah ngemil, dia puas-puaskan, gendut. Ya kan? Begitu gendut, sedih lagi dia, naik lagi ke atas. Ilah. Siapa lah tuh? Kayak kenal orang. Tetangga ya? Emang paling enak nyalakan orang lain tuh. Jadi apa tadi? Kalau sedih dia ngemil. Habis ngemil dia gendut. Begitu gendut atau terlihat gendut dia sedih lagi. Habis itu habis.
Itulah kelakuannya. Nah, inilah ayatnya. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin wa'idu fiha. Setiap dia pengen selesai dari masalah, ketemu sama Allah, Allah selesai lupa. Saya takut ngomongkan ini nih. Tapi saya sering pesan sama kawan-kawan, kita kalau lagi masalah, saya tuh enggak takut. Saya enggak sedih gitu nengok ada orang yang misalnya datang, saya Ayaman, saya lagi punya masalah nih. Saya tuh enggak sedih kalau nengok orang punya masalah tuh. Bukan berarti tidak peduli ya. Maksudnya orang sedih ini gampang dinasehatin. Orang punya masalah ini gampang sekali untuk dikasih masukan. Ustaz mau curhat sebentar, kok boleh? Mau ngomong dulu, oke siap, saya dengarkan. Itu tuh bisa gitu. Tapi kalau udah kaya, kalau udah punya duit, kalau udah mulai terkenal lagi, muncul lagi ke permukaan, udah mulai tuh tengilnya tuh keluar. Apa masalah di sini nih? Ini satu ya. Masalah orang tuh tidak bertahan lama dalam di atas itu masalah ini aja. Adab tuh bukan sama, saya tidak ngomong tentang guru ya, saya tidak ngomong tentang ini nanti takut kira-kira, oh Ustaz lagi nyindir si fulan. Nggak ada, aku tak sampai otak aku nak mikirkan, kau ya terlalu cerdas otaknya ngomong kemana-mana. Ini saya lagi bicara adab sama Allah. Coba tengok, tidak ke masjid, lepas Qurannya, tidak ada sedekah-sedekahnya, sibuk dah dia, jalan-jalan, shopping, modif mobil, modif motor. Betul atau betul sekali? Dulu saya kesal, dulu saya marah. Tapi perjalanan waktu saya paham, oh tidak bisa marah aku. Allah yang ditinggalkan bagi cuma aku. Allah jak ditinggal apalagi cuma aku. Maka saya nengok kawan-kawan yang hari ini bergerak di dunia dakwah, ya kan? Senang luar biasa. Senang. Saya tugas ini ingatkan, ngasih tahu. Ini benar, ini salah. Tapi kan posisi kayak saya pun sekarang, abang kakak, itu cuma ada 2 orang yang datang. Satu, datang konsultasi, minta pendapat, gimana baiknya menurut Ayaman, bagus atau enggak, dilakukan atau enggak. Udah dilakukan belum Bang? Belum Ustaz. Kalau Ustaz oke, saya jalan. Itu namanya konsultasi. Tapi ada yang datang kedua, Ustaz, saya udah bikin ini. Bagus enggak? Ya mana saya bisa punya jawaban? Udah abang kerjakan? Udah. Oh bagus. Paham gak nih? Gak usah kemana-mana pikirannya. Saya mau pergi besok Ayaman. Ini tiket pesawatnya, ini jadwal saya. Udah booking tiketnya? Udah Ayaman. Oh ini namanya notifikasi. Betul nggak? Loh, apa gina saya larang gitu? Kau udah beli tiket dah? Tiket udah dibeli, jadwal rundown udah jadi. Jadi saya adalah orang yang didatangi untuk laporan aja. Udah dikerjakan Pak? Udah oke. Oh iya bagus. Sip. Gimana mau bikinnya? Gini. Oh, nah, sip, mantap. Bismillah. Kalimat saya paling apa? Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Mantap. Sip. Nah, gitu. Dalam hati gak dikau. Boleh saya marah-marah? Enggak boleh. Nah, yang terjadi itu banyaknya mana saya jawab. Konsultasi atau notifikasi? Hah? Mana yang membaca? Hah? Udah dikerjakan atau belum? Yang terjadi itu udah dikerjakan. Jadi maksud saya,
Kalau bisa istikharah dulu, ya kan? Nah, jadi supaya tidak ada dalam siklus masalah ini, apa kakak? Ada masalah, datang ke Allah, selesai. Nanti begitu selesai, lupa lagi, jauh lagi. Passwordnya itu cuma itu, lupa dan jauh. Ini masalah dia sama apa? Masalah dia sama adab. Masalah apa nih adab ini? Adab sama Allah. Maka saya bilang tadi di ayat Al-Hajj surat ke-22 ayat 22, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin. Al-ghammu atau ghammun itu dia tidak pakai alif lam di sini. Berat materi hari ini. Kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin. Kata-kata yang muncul, maaf sudah terjadi Kiai. Saya bagian apa berarti? Amin. Oh iya, bagus. Amin. Semoga Allah mudahkan. Gitu ya udah. Udah dikerjakan bang? Udah Kiai. Oh, pintar bang. Gitu ya, saya bilang apa? Amin. Pintar bang. Alhamdulillah. Bagus. Banyak ada orang yang ngertikan kayak gini nih. Berhasil Kiai. Enggak bang, masuk paret. Banyak ada yang lakukan kayak gitu tuh. Al-ghammu kalau pakai alif lam itu spesifik nampak, tapi Allah bilang di sini min ghammin. Cari jangan di Quran. Apa artinya ghammun? Ghammun itu kegelapan. Bisa dibilang masalah, trouble, tantangan, challenge, sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Coba cari dalam bahasa Arab, ma makna ghammun. Goma itu beda gitu. Alif lam ghain mim. Al-ghammu al-harru, al-ghammu al-karbu awil huznu yahsulu lil qalbi bisababi ma al-jama' al-humum. Bahasa terjemahannya pakai bahasa Arab juga ya man. Itu kan al-ghammu al-huznu, al-karbu al-huznu yahsulu lil qalbi bisababin ma. Sebuah kesedihan yang masuk sampai ke hati, berarti zulzilu. Karena sesuatu, bisa hilang anak, bisa anak yang bermasalah. Kan orang tua tuh gitu kan, kalau nengok anak bermasalah tuh orang tuanya yang tak enak makan. Beda sama anak, kalau orang tuanya punya masalah, anaknya tetap tidur nyenyak. Masa bodoh aja. Betul atau betul sekali? Anaknya santai wae. Udah ya. Kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Rasakanlah ujian yang membakar itu. Maka balik lagi ya Bang Kakak, kita ke Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma
Innama ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah apa kalimatnya? Mata nasrullah. Siapa yang ngomong kapan pertolongan Allah ini datang? Siapa yang ngomong? Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong? Ya Allah, astagfirullah. Siapa yang ngomong? Hah? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong? La ilaha illallah pakai jauh Pak Ustaz. Ya kalau akhir bulan tidak nyambung otaknya ya. Baca Qur'annya betul. Apa nih ngomong ke saya? Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Siapa yang ngomong kapan pertolongan Allah itu datang? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nggak usah kasih makan pagi ini. Rukyah lo. Senin nih puasa gitu. Siapa yang ngomong? Apa mah? Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ya Allah, aku belakang paham. Tadi baca ke ayatnya. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, baca lah, apa nih ngomong ke saya? Buka Quran saya bilang. Emang tak berduit tuh mata jadi rabun memang. Cuman sih antum baca ayat Quran ini? Gak nampak memang ya. Apa gitu? Apa tuh gitu ya? Tapi kalau 100.000 nampak. Ini yang saya bilang, apa kita di sini di Munzalan ini sering berdoa, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Inilah doanya. Saya jelas-jelas, ini tidak nanya bahasa Arab, jelas penerjemahannya. Belum sampai. Siapa yang ngomong? Orang beriman. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong? Tapi bagus sih. Jadi banyak istighfar saya pagi ini. Ayat udah sering dibahas. Siapa yang ngomong? Oh, belum selesai itu, masih belum lengkap juga. Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maksudnya tuh ring satu, orang dekat. Orang yang sangat dekat sama Rasul. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat-sahabat yang circle-circle dekat, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umi Maktub, Abu Hurairah. Orang-orang circle-circle ring satu nih memang. Kalau kayak di Munzalan tuh ada pengasuh, ada wakil pengasuh wilayah, wakil pengasuh cabang. Nah ini wakil pengasuh pusat, direktur, wakil direktur. Kalau di Munzalan tuh di itu. Nah ini Rasulullah berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, mata nasrullah. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz kapan nih kira-kira saya lunas utang Ustaz ya? Wajar atau tak wajar? Tapi ayat ini sama Allah dijadikan satu, langsung dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Ayo ikut saya. Kalau sudah datang ujian berat, itu artinya pertolongan Allah semakin dekat. Semakin berat, semakin dekat. Coba diulang. Nah, ulang. Rumusnya gimana? Lihatlah kalau tisu ini, nih lihat.
Ini tadinya kendor. Terik. Makin lama makin terik. Nah, kalau sudah makin terik berarti sebentar lagi putus. Malam kalau sudah semakin gelap berarti sudah hampir pagi. Semakin berat, semakin dekat. Coba diulang. Semakin berat, semakin dekat. Pertama ujiannya tadi baksud. Kemudian datang turun, terluka, lapar, dibunuh. Datang lagi ujian selanjutnya. Zulzilu, bergoncang hati, ghammun, huznun, khaufun, bercampur jadi satu. Ada sedih, ada takut, ada bimbang, ada khawatir, ada gelisah. Ingat rumusnya, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pasti kalau saya nyingkatnya tuh. Saya menyebutnya pasti. Mudah-mudahan yang bikin resume ini dalam kondisi sadar ya. Dari potong-potong tulisan saya. Pertolongan Allah itu nanti dikasih tulisannya Ayahman, tapi kata-katanya diedit sama dia. Pasti, coba bilang. Pertolongan Allah itu amat, sangat, dekat sekali. Itu artinya pasti. Apa artinya pasti? Sip. Jangan diedit-edit ya. Pertolongan Allah itu amat, bukan aman. Amat, sangat, dekat sekali. Apa nih Ayahman? Iman, husnuzon, prasangka baik, outlet sepi. Oke, muhasabah introspeksi. Ngapa menu kita gini? Apa ini? Pertolongan Allah itu amat, sangat, dekat sekali. Kapan sembuh Ayahman? Insya Allah sebentar lagi. Pasti pertolongan Allah itu amat, sangat, dekat sekali. Disingkat jadi pasti. Apa artinya pasti? Pasti itu singkatan. Ada yang mengusulkan saya suruh bikin kamus singkatan. Banyak sekali singkatan ini. A B C D. Ujian sering keluar kan? Nah, BNB. Nanti coba diurutkan singkatan-singkatan tuh pakai abjad gitu. Yang A tuh apa aja singkatan A? Ya kan? A B C D. A MK, Allah Maha Kaya. ASK, Allah sayang kita. Ya kan? Nah, nanti di huruf B, BNB. Bertumbuh, netes, buktikan. BPKB. BPKB itu lupa saya hapus artinya tuh. Pernah dulu ada. Oh, BPKB itu berasa pintar, kenyataannya bodoh. BPKB. Apa? Berasa pintar, kenyataannya bodoh. Bodoh. BPKB, berasa pintar, kenyataannya bodoh. Pasti, apa pasti tadi?
Dari mana dapat ayat ini Ayaman? Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Ada lagi KTP, karena terlalu pintar. Oh iya, BPKB itu bilangnya pintar, kenyataannya bodoh. KTP, cas cuma Allah saja. GSM, golek sanggup mati. CSM, cuma sampai mati. STNK, sudah tua, jangan nakal lagi. STNK, sudah tua, jangan nakal lagi. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. BSH, barisan sakit hati. Banyak kan? Pak D, Pak Dekan, banyak. SPBU, semua pasti berlalu. JAS, jembatan amal soleh. JAS, jadi anak soleh. Anak-anak Ayaman, apa cita-citanya? JAS, apa tuh JAS? Jadi anak soleh. Itu cita-cita kita semuanya. Dah? Kamus ayah man. Gitu. Gitulah kira-kira kamu sayang. SPBU, MTB, muhasabah tanpa batas. Jamu jati, jaga mulut, jaga hati. UK, Universitas Kehidupan. Ini ada disingkat sama Obin nih, GT kata dia. Gerakan Teman Kebaikan. Jelek sekali singkatannya. GT itu genit kalau bahasa Indonesia. Pasti, apa tadi pasti? Balik lagi pasti. Pertolongan Allah itu gimana kalau nepok sama saudaranya? Saudaraku, tenang. Pasti. Apa pasti? Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Apa tadi rumusnya? Semakin berat, semakin dekat. Apa maksudnya? Semakin berat, koma. Artinya semakin berat ujian itu, maka semakin dekat dengan pertolongan. Bisa dibalik nih bacanya. Semakin dekat hubungan antum dengan seseorang, biasanya ujiannya makin berat. Paham enggak? Ujian terberat datang dari mana? Orang dekat. Maka semakin dekat antum dengan seseorang, paham. Alhamdulillah. Duha. Ya kita sholat duha dulu ya. Sip ya. Jadi ujian terberat datang dari mana? Tapi tenang aja, kalau ujiannya makin berat, dekat dengan apa? Nah, soalnya dia juga ngomong sama saya, Ustadz, saya ini kalau sama beliau ini punya kedekatan emosional. Apa? Iya, jadi kalau dekat bawaannya emosi aja. Nggak mau nonjok aja. Itu namanya kedekatan emosional. Jadi kalau udah dekat, bawaannya emosi. Cobalah lihat adik-beradik. Siapa yang punya adik-beradik? Kalau ketemu di rumah berantem. Tapi kalau jauh pisah, kangen, nyari-nyarian. Mana sini, mana sini, mana situ. Katanya pasangan suami istri juga gitu. Kalau suaminya di atas kasur, sangar katanya. Tapi giliran suaminya atau istrinya tak ada, mencari ke toilet dia dicari. Mana bunda, mana bunda.
Betul atau betul sekali? Betul sekali. Cerita satu kasur itu dikuasai oleh VOC itu ada enggak? Kan kasurnya besar nih, tapi ada VOC yang menguasainya gitu. Ada penjajah yang datang. Adik-beradik lah, coba tengok adik-beradik itu. Kalau dekat-dekat, ada yang direbutkannya. Sabto sama Azhar gitu. Kan adik-beradik tuh. Ada yang direbutkannya. Rebut kasur, bukan jodoh ya. Semakin berat, semakin berat. dekat. Jadi ketika ujiannya sudah baksun lewat, turun lewat, zulzilu, itu berarti pertolongan Allah sudah semakin dekat. Apa yang bisa bikin antum berjalan? Iman. Ayaman pas banget pakai kaki. Coba tengok kalau udah di kasur. Kan ada yang pengen tidur tuh, pengen nguasain semuanya kan. Saya cerita saya. Nggak boleh nunjuk orang lain, kan SKS nanti. Semua orang salah kecuali Sabto. SOS KS. Dapat sesuatu Abang Kakak hari ini? Nah, itulah dulu materinya hari ini ya. Sambil saya juga ingatkan nanti untuk beberapa hari ke depan SMK tidak pakai akun saya ya Bang Kakak ya. SMK pakai akunnya Surah Duta Munzalan. Ada yang melaporkan akun saya, di situ di notifikasinya tuh dibilang saya minta-minta gitu. 2 kali di report itu, reportnya gitu. Tapi tidak perlu juga saya posting ya. Mohon maaf ya guys. Ini Instagramnya, namanya juga kita numpang di rumah orang. Instagram ini kan kita numpang di rumah orang. Masa kita marah-marah terus ngadu-ngadu? Enggak. Kita kan lagi numpang di rumah orang kan, betul nggak? Terus tuan rumah bilang waktunya check out gitu dia. Ya udah check out lah, pindah akun. Tapi TikTok alhamdulillah. Saya kemarin tuh kan cerita tentang wakaf manfaat. Saya cerita tentang saya tidak punya rumah, gitu Pak ceritanya tuh. Saya bilang, Abang Kakak, kira-kira nih saya bilang, kalau saya umumkan siapa santri-santri yang pengen patungan untuk belikan saya rumah gitu, ada ndak? Saya bilang, ingat nggak SMK yang berapa hari yang lalu? Kan saya ngomong itu. Ada ndak kira-kira menurut Abang Kakak orang yang mau itu? Mungkin sebelum selesai status itu udah berganti. Ini kayak HP nih, udah banyak yang ngincar. Kapan Ustaz ganti HP biar kami yang beli ya? Ini saya umumkan misalnya saya mau ganti, ya kan? Nah, yang bekas saya pakai ini siapa yang mau ngambil? Lelang lah, berebut tuh. Ini insya Allah mudah-mudahan dipakainya untuk kebaikan. Nah nanti kayak gini disalah pahami lagi. Dikira saya minta, saya ngasih contoh permisalan. Jadi tidak apa-apa ya man, tidak apa-apa. Pindah-pindah akun nanti. Nah, ini lagi disiapkan. Mungkin saya akan bikin akun baru untuk nge-backup. Dah, begitu kira-kira Bang Kakak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah kasih kita jalan yang terbaik. Doakan saya Bang Kakak, tolong doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, kami sekeluarga, doakan mudah-mudahan ya mamat saya, ibu saya, kami keluarga besar dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhoi semua keluarga besar, ya kan? Dan mudah-mudahan Abang Kakak kita semuanya selalu ada di barisan yang benar, selalu ada di jalan yang benar, ala sabilil haq, ala sabilil haq, al muhafazatu ala al haq. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna
ala sabilil haq. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu keturunan kami, orang yang kami cintai, guru-guru kami, saudara-saudara kami, semuanya ada di jalan yang benar. Ala sabilil haq, ala siratil mustaqim, ala sabilil haq, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita ada di jalan yang dimurkai Allah, dan jangan sampai kita ada di jalan yang sesat. Sudahlah sesat dimurkai pula. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita ala sabilil haq. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.